kasih Bu Rosita. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini, judul khotbah saya adalah Garments of Salvation and Robe of Righteousness. Ya, ini bahasa Inggris. Dan saya terjemahkan seperti ini ya. Garment of Salvation itu adalah pakaian keselamatan dan robe of righteousness, jubah kebenaran. Ya, oke, ini dia. Garment of salvation and robe of righteousness. Kita baca Bapak Ibu ayat temanya. Kita tidak akan menyimpang kemana-mana karena kita masih ada di ayat tema kita ya, atau perikop tema kita untuk setahun ini di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat ini ada di dalam Yesaya 61 ayat 10 ya. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu baca dari rumah, saya baca dari sini, ada di layar Bapak Ibu. 1 2 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ya, Bapak Ibu, di situ ada sebab ia mengenakan pakaian keselamatan. Bahasa Inggrisnya garment of salvation. Kemudian di situ ada Tuhan menyelubungi dengan jubah kebenaran atau robe of righteousness. Nah, Bapak Ibu, Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 kita semua sudah tahu ya. Sudah diulang-ulang ya. Pertama, Yesaya 61 ini adalah nubuat Tuhan menjamin panggilannya pada Nabi Yesaya ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kemudian nubuat ini juga tentang misi penyelamatan atau misi Kristus di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Boleh kita baca ya sekali lagi. Ini sudah beberapa kali dibaca tapi hari ini boleh kita baca lagi. Oke, ada Sen-sen? Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ya, kalau tidak ada nanti saya bacakan. Ada. Oke, thank you. Iya. Ia datang ke Nazaret, ia Tuhan Yesus ya, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, terus, ia telah mengutus aku, selanjutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya ya. Digenapi di dalam Yesus sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu, kabar baik tentang Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 adalah kabar baik tentang keselamatan. Pertama, bagi Israel jasmani, bagi bangsa Israel, pemulihan bangsa Israel ya. Setelah mereka dibuang, di pembuangan, kemudian diselamatkan kembali, saudara. Ini adalah kabar baik bagi Israel secara jasmani, bangsa Israel. Ini juga kabar baik bagi kita ya, Israel rohani. Kita orang percaya. Yesaya 61 ayat 4 sampai 9. Kemudian ini ada ayat 10, Yesaya 61 ayat 10 adalah respon atas keselamatan dari Tuhan yang kita sudah baca tadi ayat tema kita. Kemudian tujuan Yesaya 61 ayat 11 itu ada agar supaya bumi dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, atau agar puji-pujian kepada Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya ya. Yesaya 61 ayat 11. Nah, Bapak Ibu, kita balik ke ayat tema kita pagi hari ini. Saya cepat saja Bapak Ibu ya, karena ini banyak sekali ayat-ayat. Saya harapkan Bapak Ibu bersama-sama ya, semangat gitu, antusias untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Ya, dikatakan Yesaya 61 ayat 10 ini adalah respon
dari bangsa Israel. Respon kita juga Bapak Ibu ya. Dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Ya, Tuhan, kenapa jiwaku bersorak-sorai? Karena, ya kalimat selanjutnya, karena Tuhan telah mengenakan garment of salvation. Karena Tuhan telah mengenakan jubah, bukan jubah, pakaian keselamatan, ya. Garment of salvation, pakaian keselamatan. Ya, Tuhan mengatakan kita harus bersukacita karena Yesus telah mengenakan, telah memakaikan keselamatan itu kepada kita. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa yang kita peringatin hari ini, yaitu karya penebusan Kristus di kayu salib. Nah Bapak Ibu, kita baca Roma 3 ayat 23. Mengatakan bahwa, ya ayat ini pasti Bapak Ibu sudah hafal ya. Semua orang itu sudah berdosa. Kita baca saja ya, ada ayatnya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang loh Bapak Ibu lah, dari manusia pertama sampai kita, kata firman Tuhan ya. Tetapi ayat 24 mengatakan apa Bapak Ibu? Terus Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan ya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus ya. Kemudian Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman ya. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah ya. Makanya dikatakan tadi pakaian keselamatan itu dipakaikan kepada kita, diberikan kepada kita. Bukan kita yang memakainya, bukan dengan perbuatan kita menerima keselamatan itu, tapi hanya karena kasih karunia dia memakaikan pakaian keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar karena tema kita setahun kuasa, kuasanya yang menyelamatkan. Sekarang Bapak Ibu, kita mau belajar ada kuasa apa melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, satu Bapak Ibu, kuasa kematian Kristus menghancurkan kuasa maut, menghancurkan kutuk dosa. Amin. Amin. Boleh Bapak Ibu bilang amin semuanya? Ya, masing-masing. Kuasa kematian Kristus menghancurkan kuasa maut, menghancurkan kutuk dosa. Tadi kita baca Bapak Ibu ya. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah apa Bapak Ibu? Maut. Ya. Apa sih maut itu Bapak Ibu? Maut adalah maut atau kematian ya Bapak Ibu. Bicara pertama, kematian secara jasmani, maut itu berpisahnya tubuh dan roh ya. Ketika kita mati nanti kita dikubur masuk ke kontrakan 1x2 gitu ya. Kontrakan karena kan nggak lama di sana ya. 1x2 Bapak Ibu itu kematian atau maut secara jasmani, berpisahnya tubuh dan roh. Kedua adalah maut, kematian secara rohani, terpisahnya kita dengan Allah. Ya, dengan ini yang mengerikan ya. Ini yang mengerikan, maut atau kematian secara rohani adalah terpisahnya kita dengan Allah. Ya, kemudian yang ketiga, kematian atau maut yang kekal, itu adalah hukuman yang kekal di neraka selama-lamanya. Dikatakan Bapak Ibu, upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut. Dikatakan tadi di ayat sebelumnya, semua manusia itu sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kabar baik Bapak Ibu, Yesus mengalahkan kutuk, menghancurkan kuasa kutuk itu. Upah dosa yang harusnya kita terima karena kita adalah manusia yang berdosa dari awalnya. Dia mematahkan semuanya itu di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Amin Bapak Ibu. Maut masuk ke dalam dunia karena dosa. Matius 27 ayat 46 ya. Ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 46 ya. Kira-kira jam 3 PM ya, sore ya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring.
Eli, Eli, lama sabaktani. Ditulis di situ artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ayat ini banyak dipakai oleh orang yang tidak percaya untuk menghancurkan iman Kristen. Jadi mereka katakan kalau Tuhan Yesus Allah, kenapa dia katakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kita orang percaya, kita tahu artinya. Kita tahu artinya Bapak Ibu. Ya, jeritan Tuhan Yesus ini adalah kenapa? Waktu di Taman Getsemani, Bapak Ibu, dikatakan di situ waktu Tuhan bergumul, Bapak Ibu, karena dia tahu apa yang akan dia hadapi, Bapak Ibu. Dan dikatakan peluhnya itu seperti apa? Seperti darah gitu ya. Peluhnya, keringatnya itu seperti darah, ya. Bisa nggak kita bayangkan Bapak Ibu, seperti itu apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, ya. Depression. Tuhan Yesus ada di bawah tekanan. Kalau kita katakan dia Allah 100%, ya, secara daging, secara tubuh manusia, Yesus juga manusia. Dia memiliki ketakutan, Bapak Ibu. Kenapa? Bukan karena apa yang dia akan alami, bukan karena penderitaan, dihina, dicaci, diludahi. Apalagi Bapak Ibu, ditikam, dipaku, di kayu salib, dan lain sebagainya, dihina. Bukan itu. Tetapi Yesus sedang berteriak kepada Bapa di surga karena dia tahu dia akan dipisahkan dari Bapa. Karena apa Bapak Ibu? Seluruh dosa manusia ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Seluruh dosa manusia, termasuk dosa kita semua, dosa saya, dosa Bapak Ibu, ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Dan karena seluruh dosa manusia ditanggungkan kepada Tuhan Yesus, itu membuat Yesus terpisah dengan Bapa. Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Itu yang membuat Yesus menjadi sangat tertekan. Jeritan Yesus yang tadinya menyatu dengan Bapa harus terpisah karena menanggung dosa manusia, ya. Coba kita baca Yesaya 59 ayat 2 Bapak Ibu. Yesaya 59 ayat 2. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu, ya. Kematian secara rohani ini adalah keterpisahan dengan Tuhan. Secara roh Bapak Ibu. Ini yang membuat Tuhan Yesus menjadi sangat tertekan. Karena dia tahu, ya, tadinya sangat menyatu Bapak Ibu, ya. Karena dia memang adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini untuk misi penyelamatan itu. Saudara, ini yang dilakukan Yesus loh. Menghancurkan kutuk dosa, upah dosa, yaitu maut yang harusnya kita yang tanggung. Kalau kita bertanya pada Yesus hari ini, Tuhan, ya, kadang-kadang mungkin ya, kalau kita sedang dalam masalah besar, persoalan, ya, sering bilang ini, Tuhan mengasihi saya nggak sih? Pernah nggak ngomong gitu sama Tuhan Yesus? Tuhan mengasihi saya nggak sih? Tuhan sayang nggak kepada saya? Gitu ya. Kalau kita tanyakan itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus seberapa besar kasih Tuhan kepada kita? Kita baca Roma 5 ayat 8. Kita baca Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kalau kita tanya, seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita pada saat ketika kita masih berdosa. Tuhan bukan mati buat kita karena kita sudah kudus, kita sudah suci, kita sudah menjadi orang yang benar gitu Bapak Ibu, ya. Dia mati buat kita pada saat kita masih berdosa, ya. Mungkin bagi orang baik ada orang yang mau mati, tetapi bagi penjahat hanya Yesus yang mau mati buat penjahat. Kita semua adalah penjahat yang melakukan yang sudah penuh dengan dosa. Tetapi Yesus mau mati buat kita bukan pada saat kita sudah benar Bapak Ibu, tapi pada saat kita masih berdosa. Seperti itulah ya. Kalau Tuhan tanya mungkin ya, di belakang saya ada salib. Kalau mungkin saudara tanya, Tuhan Yesus mengasihi saya seberapa besar? Lalu lihatlah dia membentangkan tangannya di kayu salib dan dia mengatakan seperti ini. Ketika aku naik ke kayu salib dan aku mengubah kutuk itu menjadi kehidupan. Hari ini Bapak Ibu jangan hanya menjadi Jumat Agung ya. Bukan Jumatnya yang diagungkan, tetapi pengorbanan Kristusnya yang kita agungkan.
Ya, kita bukan ibadah ritual hari Jumat Agung seperti semua orang melakukannya, tetapi hari ini mari kita kembali kepada apa yang ada di hati Tuhan buat kita semua. Kalau bukan karena kasih, gak mungkin seseorang bisa melakukan itu. Dan kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Dikatakan saudara di King James Version, Allah Roma 8, Roma 5 tadi ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya, dikatakan itu, but God demonstrate his love. Mendemonstrasikan, Bapak Ibu ya. Tuhan bukan hanya mengatakan dia mengasihi kita, tapi dia demonstrasikan. Kebanyakan dari kita hanya penuh dengan kata-kata manis kepada Tuhan. Janji pada Tuhan, Tuhan saya mau bertobat. Hari ini saya tinggalkan dosa saya manusia lama. Tetapi banyak kali dari kita hanya janji, janji, dan janji saja. Tapi Yesus mengatakan itu. Dan dia membuktikannya. Dia mendemonstrasikan kasihnya buat kita. Dan benar, dia mati. Dia mati di kayu salib. Ya Bapak Ibu, di atas kayu salib, Yesus mengambil seluruh murka Allah karena dosa seluruh dunia yang seharusnya kita yang menanggungnya. Dia membayar seluruh dosa kita. Amin Bapak Ibu. Dia sudah membayar seluruh dosa kita. So saudara, jangan lihat-lihat lagi dosa kita. Amin. Kalau iblis kasih lihat dosa kita, bikin satu papan, saudara, tulis di depan iblis. Already paid. Apa tuh already paid? Sudah lunas dibayar. Amin. Iblis itu selalu menuduh dan mendakwa kita, Bapak Ibu. Banyak orang bilang, aduh iya saya melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Kata Tuhan, kalau engkau datang di hadapan Tuhan mengaku dosamu, engkau akan dikuduskan, disucikan. Amin. Yesus menanggung segala dosa kita. Jangan lagi melihat manusia lama kita. Katakan pada iblis, aku sudah ditebus. Harganya lunas dibayar. Amin. Makanya Bapak Ibu, karena kita sudah lunas dibayar, tidak ada lagi benih dosa. Nah, kemarin kan diperbincangkan di Komsel ya. Tidak ada lagi benih dosa Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi melakukan dosa. Kita bisa jatuh, mungkin kita masih hidup dalam daging. Tapi tidak ada benih dosa yang menguasai kita lagi. Karena apa? Benih ilahi itu sudah ada. Amin. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, salib bicara tentang apa? Kutuk Bapak Ibu ya. Salib itu bagi orang-orang di zaman Tuhan Yesus saat itu adalah kutuk. Ya, bagi bangsa Israel waktu itu adalah kutuk. Orang bangsa Yahudi kutuk. Orang yang dia naik di kayu salib itu orang yang terkutuk, hanya orang-orang yang terkutuk, penjahat-penjahat yang disalib, ya. Coba Bapak lihat, orang yang disalib itu kakinya napak di tanah apa naik ke atas permukaan? Ya, kalau Bapak Ibu lihat kan bukan hanya Tuhan Yesus yang menerima hukuman salib. Banyak orang penjahat-penjahat saat itu digantung di kayu salib. Kakinya itu tidak menapak tanah, naik Bapak Ibu ya. Apa namanya? Terangkat gitu dia di atas. Bapak Ibu, orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ditolak oleh surga dan ditolak oleh dunia. Itu yang Tuhan Yesus rasakan saat itu. Dia tertolak Bapak Ibu, ya. Surga menolak dia padahal dia tidak berdosa, tapi dosa kitalah yang membuat surga menolaknya. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yesus membayar lunas kutuk dosa, meminum habis cawan murka Tuhan yang seharusnya kita yang minum, ya. Coba Bapak Ibu renungkan itu, ya. Kadang-kadang kita dalam kekristenan kita terlalu sombong. Kita pikir semuanya karena kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bahkan bisa melayani Tuhan. Kita pikir semuanya karena kita. Bapak Ibu, semuanya karena kasih karunia Tuhan buat kita. Amin. Amin. Ya. Yang pertama tadi, kuasa salib, kuasa kematian Kristus, yaitu apa Saudara? Menghancurkan kutuk dosa, menghancurkan kutuk maut. Amin. Kedua, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Amin. Banyak Bapak Ibu ya, tapi karena terbatas saya selalu hanya paling 2 atau 3 ya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan ya. Kita selalu doakan kalau orang sakit, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi apa sih
gitu ya. Kita baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 ya. Ini di ayat-ayat sebelumnya ini sebenarnya adalah nubuatan juga tentang Mesias, tentang Kristus ya. Tapi kita baca saja ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh apa? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu, saya memperlihatkan. Coba Sen keluarkan gambar yang saya kirim, boleh Sen? Ya, Bapak Ibu sudah lihat ya? Oh, belum keluar. Ya. Ini adalah gambar dari ini dia. Bapak Ibu bisa lihat di situ kan? Apa itu Bapak Ibu? Itu adalah cambuk tentara Romawi. Ya. Jadi sebenarnya ya, saya baca gini ya, kronologi pencambukan itu. Dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap. Dalam kesendiriannya, murid-muridnya lari kocar-kacir. Ia menghadap Hanas. Setelah itu Kayafas. Emosinya terasa semakin berat karena ia merasa sendiri ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Ditambah lagi ia mulai mendapat siksaan secara fisik. Di pengadilan agama, mukanya ditampar. Baca Yohanes 18 ayat 23. Dia dipukuli. Lukas 22 ayat 63. Mulai pukul 1 dini hari ya. Mulai pukul 1 sampai dini hari. Sebelum ia dihukum mati, ia dibawa ke pengadilan Romawi. Keadaan fisik Tuhan Yesus saat itu sudah makin lemah karena ia tidak tidur semalaman, tidak makan, tidak minum. Juga dipaksa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk dihakimi ya Bapak Ibu. Dan jaraknya cukup jauh. Ditambah selama perjalanan itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menerima pukulan-pukulan, menerima ejekan. Ditambah lagi sekali lagi dengan kesendiriannya karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Di depan pengadilan Romawi, Tuhan Yesus mulai mendapat aniaya yang luar biasa melalui hukuman cambuk. Pada waktu itu dikenal dua macam cambuk. Yang satu berupa sebatang tongkat atau ranting yang digunakan khusus untuk warga negara Romawi. Yang kedua, seperti ini Bapak Ibu, ya, seperti ini. Cambuk bergagang kayu dengan 1 sampai 3 helai kulitnya atau tali. Ujung di tali itu ada diberi bulatan keras atau paku kecil. Ya, kelihatan di situ ya Bapak Ibu. Jenis inilah yang dipakai untuk mereka yang bukan warga negara Romawi. Jenis kedua inilah yang dipakai untuk mendera Tuhan Yesus ya. Saudara, kalau kita lihat di The Passion of the Christ 1 ya, karena sekarang udah keluar The Passion of the Christ 2 ya, di 1 ya, film yang pertama. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus dicambuk seperti inilah ya. Dan mungkin itu belum menggambarkan hal yang sepenuhnya, karena kalau kita dengar dari Pastor Mutu, saya ingat waktu itu ya, Pastor Mutu bilang penderitaan Yesus waktu itu yang difilmkan itu hanya 60% dari kebenaran yang sesungguhnya, yang terjadi sesungguhnya ya. Menurut undang-undang kerajaan Romawi yang memberi perintah penyesahan adalah Pontius Pilatus. Itu artinya Tuhan Yesus tidak dicambuk 39 kali seperti yang diperkirakan orang selama ini. Menurut buku Manusia Kain Kafan, penyesahan ini dilakukan sebanyak 121 kali. Dari kanan, dari kiri, dari atas tubuh sampai bawah Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma badan doang, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan saudara tahu jumlah cambukan itu adalah 726 jumlah cambukan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Dan dicambuknya seperti cambuk ini Bapak Ibu. Ya, saya selalu kalau bilang ini saya selalu bergetar Bapak Ibu. Ketika tentara-tentara Romawi mencambuk Tuhan Yesus Bapak Ibu, cambuk seperti ini masuk ke tubuh Yesus. Lalu ketika mereka tarik Bapak Ibu, daging Tuhan Yesus tertarik. Darahnya mengucur. Itulah luka Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Ketika kulitnya dirobek keluar karena dicambuk seperti ini, Bapak Ibu, itulah luka-luka Tuhan Yesus. Itulah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus sampai dari ujung kepala sampai ujung kakinya dihajar 720 cambukan. Kulit, dagingnya tercabik. Namun demikian para algojo yang mendera itu amat mahir sehingga mereka tidak memukul daerah-daerah yang mematikan. Yesus belum boleh mati dulu di situ, harus mati di salib. Seperti wilayah jantung misalnya. Luka-luka ini akan menimbulkan rasa nyeri dan pendarahan yang banyak. Kondisi ini dapat membawa Tuhan Yesus pada keadaan pre-shock. Dari sini Tuhan Yesus harus membawa bagian horizontal dari salib, bagian horizontal dari salib yang panjang itu ya. Bagian horizontal yang horizontal dari salib itu atau namanya patibulum. Beratnya kurang lebih 50 kg ke Bukit Golgota. Yang yang letaknya di luar kota. Dalam perjalanan yang disebut Via Dolorosa, Yesus memikul patibulum pada pundaknya dengan kedua lengannya terangkat ke atas ya Bapak Ibu. Pada ujung kiri dan ujung kanan patibilium itu diikatkan tali Bapak Ibu. Diikatkan tali. Bila jumlah terhukum lebih dari 1, nah waktu itu kan Tuhan Yesus dengan 2 ya, yang akan sama-sama disalibkan. Bila terhukum lebih dari 1, mereka akan dihubungkan satu dengan yang lain dengan seutas tali. Ujung kiri dengan pergelangan kaki kirinya, dan begitu juga sebaliknya. Ini untuk mencegah agar terhukum tidak melarikan diri. Dalam buku Manusia Kain Kafan disebut Yesus adalah terhukum yang diletakkan paling belakang. Ya, jadi yang 2 itu ada di depan. Jadi waktu Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu tahu gitu ya. Ini saya baca ini tadi malam itu saya, Tuhan Yesus saya nggak berhenti nangis gitu Bapak Ibu ya. Nggak kuat saya baca ini Bapak Ibu. Karena ini mungkin tidak ada di dalam Alkitab, nggak ditulis secara rinci di Alkitab Bapak Ibu ya. Tetapi bayangin nggak Bapak Ibu ditulis di sini ya. Hentakan ini jadi dua terhukum di depannya itu. Mereka tarik Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus terjatuh gitu. Mereka tarik talinya itu gitu. Jadi itu akan menyeret Tuhan Yesus, itu akan membuat Tuhan Yesus jatuh. Ya, mukanya terjerembab ke batu Bapak Ibu ya. Badan yang sudah penuh dengan luka itu terjerembab, terseret Bapak Ibu. Ya. Saya sendiri nggak bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian saudara, hentakan ini menyebabkan patibulum Yesus sebelah kanan tersentak ke depan, sedang kiri akan terlempar ke belakang. Dan ini membuat kaki kirinya tertahan. Bahkan tertarik ke belakang juga. Keadaan ini membuat Tuhan Yesus jatuh terduduk pada lututnya atau terjerembab dengan muka terbentur batu. Hal ini terjadi berkali-kali daripada Yesus mati, para pengawal itu segera memanggil Simon dari Kiren untuk menolong membawa patibulum itu. Sampai di Golgota Yesus disalib. Paku yang digunakan ukurannya 1 kali 1 cm ukurannya. Panjangnya 13 sampai 18 cm. Paku ini ditempatkan pada bagian tangan yang diperkirakan dapat menahan tubuh Yesus ya. Jadi bukan di sini Bapak Ibu, tapi di sini, di pergelangan tangan ya. Setelah kedua tangannya direntangkan dan dipaku, patibulum itu bersama terhukum diangkat oleh para pengawal untuk memasukkan patibulum ke bagian vertikal ya, supaya dia menjadi salib seperti itu. Kebayang nggak saudara? Berikut yang dipaku adalah kakinya, di mana sudah disediakan tempat berpijak. Tempat ini adalah agar terhukum lebih lama menderita sebelum mati. Pendarahan di pergelangan lengan itu memang tidak banyak, tapi pasti menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Mengapa? Ada beberapa syaraf yang terkena. Demikian juga halnya dengan kakinya Tuhan Yesus. Rasa nyeri akan terus-menerus dirasakan bila ia bergerak selama tergantung di kayu salib. Selain itu, ini jangan saudara pikir saya sedang saya sedang menceritakan sesuatu yang ini kenyataan Bapak Ibu ya. Ini kenyataan, ini bukan rekayasa cerita gitu ya. Ini bukan film drama drakor atau drama sinetron gitu ya. Ini adalah hal yang benar-benar terjadi ya. Akibat pendarahan yang dialami Tuhan Yesus Bapak Ibu selama di kayu salib, ini mengakibatkan Yesus masuk dalam kondisi gagal jantung. Keadaan inilah yang menyebabkan kematiannya di kayu salib. Darahnya habis, ya.
Keadaan lain yang mempercepat kematiannya adalah kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah waktu digantung di kayu salib. Hal ini ditambah lagi dengan penikaman di bagian selat tulang iga. Tikaman ini menembus paru-paru kanan menuju bilik kanan dan serambi kanan jantung. Ya, sebab saya tutup cerita ini, bukan cerita, saya tutup saudara apa yang saya baca ini, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak yang tak bercacat. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan ini? Supaya Bapak Ibu tahu apa sih itu bilur-bilur. Kita udah tahu tadi ya. Karena bekas cambukan Yesus, luka-luka karena semua aniaya secara fisik pada Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan kita. Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Boleh ditampilkan? Ya, Bapak Ibu, kalau saya tidak selesai gitu ya tentang sebenarnya kan ada 2, garment of salvation sama robe of righteousness. Nanti mungkin yang satu saya sambung di lain kesempatan ya. Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Kekuatanku kering seperti beling. Nah, ini Bapak Ibu adalah nubuat tentang Yesus, tentang apa yang akan dialami Yesus, tentang penderitaan Yesus. Ada di ayat sebelumnya, saudara bisa baca. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Kalau firman Tuhan ini mengatakan segala tulangku dapat kuhitung, itu berarti Bapak Ibu, dagingnya itu tuh udah nggak ada Bapak Ibu. Kebayang nggak? Tulangnya bisa dihitung. Gimana kita bisa hitung tulang orang kalau masih ada daging yang nempel? Nggak mungkin. Ya, itulah yang dialami Tuhan Yesus. Ketika cambuk itu, saudara, 726 kali menghajar tubuh Yesus. Tubuh Yesus dipenuhi dengan luka-luka. Amin. Luka-luka itulah yang menyembuhkan kita, Bapak Ibu. Kita terima dengan apa? Dengan iman. Kalau engkau sakit, katakan, bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Perkatakan dan terima dengan iman. Amin. Bapak Ibu, ini kuasa kematian Kristus. Menghancurkan kutuk dosa. Menyembuhkan bilurnya, menyembuhkan segala penyakit. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rohani, penyakit jiwani. Amin. Banyak orang Bapak Ibu gila hari-hari ini. Bapak Ibu stres, depresi. Datang pada Yesus. Ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Amin. Ada kasih yang Tuhan sediakan. Kasih yang sudah Tuhan buktikan di kayu salib. Jangan lari pada dunia Bapak Ibu ketika engkau mengalami masalah, tekanan dan persoalan. Mari datang kepada Yesus. Dia mengasihi kita bukan hanya dengan perkataan, tapi dia membuktikannya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita, bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit secara rohani, penyakit secara jiwani, stres, depresi, penyakit rohani. Kita mulai kehilangan semangat mengikuti Yesus. Yesus tarik kita kembali. Kalau kita mau datang kepada Yesus, Yesus menerima kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, bilur Yesus menyembuhkan sakit. Kuasa darah Yesus ya. Saya pendekin aja ya. Yang ketiga, yang tadi ya, kuasa apa? Kematian Kristus menghancurkan setiap kutuk dosa. Upah dosa adalah maut, menghancurkan maut. Kedua, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ketika kuasa darah Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Yesus. Ada kuasa di dalam darah yang tercurah habis di atas kayu salib. Amin. Darah Yesus memperdamaikan kita dengan surga. Amin. Kita baca Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Ya. Sejak di Taman Getsemani, penyiksaan sampai di kayu salib, Yesus mencurahkan darahnya sampai titik darah yang penghabisan. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, ia, Yesus, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh
darah salib Kristus. Amin. Tadi kan dosa ya, membuat kita terpisah. Secara rohani kita terpisah dengan Tuhan, dengan Bapa, terpisah dengan Allah. Tetapi kematian Kristus menghancurkan semua kutuk dosa, upah dosa itu yang adalah maut. Amin Bapak Ibu. Dia memperdamaikan kita dengan surga. Yang kedua, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tadi sudah dinyanyikan ya oleh Ibu Rosita. Efesus 1 ayat 7. Kita baca Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 7. Ya, Bapak Ibu baca ayat ya. Kita semangat baca ayat-ayatnya ya. Baca bersama-sama ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya ya. Darah Yesus apa Bapak Ibu? Oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 18 19. Dua lagi deh ayat ini ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tadi kita sudah baca ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Amin. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Kemudian darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, darah Yesus memberanikan kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ibrani 10 ayat 19. Karena itu marilah kita menghadap Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, ya. Kuasa darah Yesus. Kematian Kristus memerdekakan kita dari dosa. Roma 6 ayat 18. Kita baca Saudara. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba kebenaran. Amin. Tuhan sudah memakaikan jubah keselamatan pada kita melalui kematian Kristus. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin Bapak Ibu. Jubah pakaian keselamatan itu sudah diberikan. Setelah Yesus mengenakan, sebentar ya, ini sudah jam berapa? Ini soalnya ada satu lagi. Yang tadi saudara kita sudah bahas tentang pakaian keselamatan atau garment of salvation. Sekarang Bapak Ibu kita bahas tentang, sebentar aja, saya cepat aja ya. Kita bahas tentang robe of righteousness. Setelah Yesus mengenakan kepada kita pakaian keselamatan oleh kasih karunia-Nya, Ia juga menyelubungi kita dengan robe of righteousness atau jubah kebenaran. Untuk diselamatkan dari dosa, kita butuh pakaian keselamatan. Namun untuk masuk dalam langit dan bumi yang baru, surga, kekekalan, kita butuh yang namanya jubah kebenaran. Yesaya 5 ayat 16. Yesaya 5 ayat 16. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu ya. Yesaya 5 ayat 16. Allah menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Yesaya 5 ayat 16. Allah menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Coba boleh kita baca, ada? Nggak ada ya? Boleh saya minta tolong Ibu Rosita, tolong bacakan. Bisa Bu? Atau saya yang baca aja ya? Yesaya. Nggak ada ya Sensen? Yesaya, sebentar Bapak Ibu. Mau saya bacain? Oh ya, oke. Silakan Pak Paulus. Ayat berapa? Yesaya 5 ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam
akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Amin. Allah menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Amin. Kebenaran Allah adalah pribadi Allah sendiri di dalam pribadi Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita, tinggal di tengah-tengah kita, di antara kita, di dalam pribadi Yesus ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Ayat 16. Ada Sen? Kalau nggak ada, Pak Paulus lagi nih yang baca. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 16. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Salah tuh, Pak. Salah ya? Oh, ya udah. 16. Di sini udah ada ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, apa Bapak Ibu? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Tuhan mengatakan tadi, firman Tuhan, Tuhan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Amin. Kata Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Sebab ada tertulis, kuduslah, Ibrani 12 ayat 14. Oke, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kita sudah diberi pakaian keselamatan. Sekarang kita diselubungi dengan jubah kebenaran. Kenapa? Hidup kita harus kudus. Karena apa? Bapa kita adalah Allah, kita ada Allah yang kudus. Jubah kebenaran, yaitu kekudusan oleh kebenarannya, ya, oleh firman-Nya. Kita diselubungi oleh kebenaran, kita diselubungi oleh robe of righteousness, oleh jubah kebenaran. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus, ya. Karena hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Saya rasa kita harus baca ayat-ayat ini Bapak Ibu ya. Ya, ayo semangat baca Alkitab Bapak Ibu ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, amin, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya Bapak Ibu, robe of righteousness atau jubah kebenaran itu diselubungi oleh Roh Kudus. Saudara, kita di cover, amin, kita di cover oleh Roh Kudus dengan jubah kekudusan, dengan jubah kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sekarang Bapak Ibu ya, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Amin. Oleh sebab itu, dialah yang menyelubungi, mengcover kita dengan jubah kekudusan, jubah kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa menyelubungi kita dengan kebenarannya, supaya kita hidup menurut standar Allah, standarnya Tuhan, standar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat melakukan firman Tuhan? Ya, ini sudah dibahas ya di beberapa komsel, beberapa minggu. Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 13 ya. Jika kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Mau tadi terpisah dengan Allah. Tetapi jika oleh Roh, ya, Tuhan sudah menebus kita, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menolak keselamatan itu, kita menolak Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tetap di bawah hukuman. Ketika kita menolak Yesus yang memberikan jubah keselamatan, kita menolak Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Kita tetap ada dalam hukum dosa. Firman Tuhan akan membuat kita kudus.
Yohanes 17 ayat 17 kata Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran sebab firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Bapak Ibu ingat, kita harus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Galati 5 ayat 16 sampai 17. Hidup menurut daging dan menurut roh, ya. Nah, ini bukan yang terakhir, masih ada sebentar. Ya, oke, Bapak Ibu. Saya mulai bermasalah dengan laptop saya. Saya tutup saja Bapak Ibu ya. Amsal 21 ayat 21. Pak Paulus boleh bacakan? Amsal 21 ayat 21 dan Amsal 22 ayat 4. Ya, silakan Pak. Ada? Nah, Pak Paulus? Oke. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kehormatan, kebenaran dan kehormatan. Ini upah ya bagi kita. Ini upah yang kemarin itu sudah dikhotbahkan oleh Pak Petrus ya. Khotbah Pak Petrus minggu lalu tanggal 28. Bukan hanya nanti di surga, tapi di bumi juga ya. Amsal 22 ayat 4. Sen, ada dua lagi. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan ya. Yang terakhir, ini yang sudah dibacakan oleh Pak Petrus minggu yang lalu. Wahyu 22 ayat 12. Ini ayat yang terakhir, sangat terakhir. Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang perbuatan menurut perbuatannya. Nah, saudara bisa baca kembali di Yesaya tadi ayat tema kita, Yesaya 61 ayat 10. Ya, Yesaya 61 ayat 10. Bagian C ya. Yesaya 61 maaf, bagian 3A. Maaf, aduh saya salah terus nih. Yesaya 61 ayat sebentar ya. Ayat mana nih? Yesaya 61 ayat 10C gitu ya. Ini mulai panik nih karena laptopnya udah mulai bermasalah nih. Oke. Yesaya 61 ayat 10C. Boleh ditampilkan, kita baca ya. Ini yang membuat kita bersuka-cita kan Bapak Ibu ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab yang pertama kita sudah belajar tadi, ia mengenakan pakaian keselamatan. Ya, kita udah belajar banyak tadi. Ia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti, di sini katanya, seperti kalau kita sudah dipakaikan jubah keselamatan, pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, kita seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya ya. Yang tadi pengantin laki-laki disebut perhiasan kepala, kalau yang perempuan hanya disebut perhiasan. Sebenarnya kalau bahasa Inggris Bapak Ibu ya, di King James Version, perhiasan kepala itu disebut di situ ornamen. Kemudian kalau yang perhiasan di kaum pengantin perempuan itu dikatakan treasure gitu. Jadi wah ini dalam banget sebenarnya ya. Ini satu pelajaran yang dalam. Nah, kita baca dulu Yesaya 61 ayat 3 bagian A. Ya. Ayat 3 bagian A. Oke, maaf ya Sen kebanyakan ayat. Oke. Yesaya 61 ayat 3 bagian A. Kalau nggak ada, Pak Paulus boleh baca? Bisa nggak? Oke, saya baca aja ya. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta dan ya. Terima kasih. Ayat bagian A saja dikatakan di situ untuk memberikan kepada kamu perhiasan apa? Kepala ganti abu. Itu yang tadi kita baca loh Bapak Ibu. Amsal 21 ayat 21, Amsal 22 ayat 4. Itu bicara tentang mahkota ya. Upah mahkota bicara tentang kemuliaan yang Tuhan berikan, kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kekayaan, kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita menerima jubah keselamatan dipakaikan oleh Tuhan, ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Ia mengcover kita dengan kebenarannya, kita memakai jubah kebenaran, kita melakukan kebenaran bukan karena kekuatan kita akan menerima upahnya ya. Kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Petrus, upah kita, mahkota kita di surga, di bumi kita menerima kemuliaan, kekayaan, kehormatan. Amin. Dihormati oleh surga. Bapak Ibu,
Bukankah ini yang kita rindukan? Yesus sudah memberikan segala-galanya. Yesus menjanjikan banyak hal yang luar biasa buat kita. Saudara, tidak layak kita membalas semuanya itu dengan hidup kita yang masih jauh dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya tutup di sini, Bapak Ibu. Kita sebentar, ada kira-kira 2 menit, Bapak Ibu, coba kita lihat video klip ini, kalau bisa ditayangkan. Dan sebelumnya, sebelum saya serahkan kepada Ibu Rosita, kita menyanyikan satu lagu. Ya, bisa dipasang